Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas Mahir Bisnis Internasional. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Galuh Intan Saputri. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai perusahaan multinasional dan investasi asing langsung. Nah, siapa yang tidak pernah mendengar istilah perusahaan multinasional? Pastinya sebagian besar orang sudah pernah mendengar karena melihat perusahaan multinasional yang ada di Indonesia pun juga sudah tersebar luas. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa itu perusahaan multinasional serta dampaknya dan contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi yang lebih lengkap, mari kita simak video ini sampai akhir. Nah, pembahasan materi kita yang pertama adalah mengenai pengertian dari perusahaan multinasional dan investasi. Nah, apa sih perusahaan multinasional dan investasi asing itu? Jadi, perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah perusahaan yang berbasis di satu negara atau disebut negara induk dan memiliki kegiatan produksi di pemasaran di satu atau lebih dari negara asing atau disebutnya negara tuan rumah. Nah, sedangkan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber untuk dipakai mengadakan barang modal pada saat sekarang ini, dan dengan barang modal tersebut akan digunakan di aliran produk baru di masa yang akan datang. Nah, dari pengertian tersebut, maka perusahaan multinasional merupakan salah satu bentuk investasi asing. Nah, di mana perusahaan multinasional ini merupakan bentuk investasi asing terbesar di dunia yang menyebar hampir di seluruh dunia. Nah, perusahaan multinasional yang sangat besar ini memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Nah, mereka ini dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global karena ekonomi mereka yang sangat besar dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai definisi dari perusahaan multinasional dan investasi asing langsung. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari perusahaan multinasional itu sendiri. Selanjutnya, perusahaan multinasional itu sendiri memberikan dampak positif dan juga negatif kepada setiap negara. Nah, berikut ini dampak positif antara lain yaitu yang pertama, peranannya dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Kemudian yang kedua, dengan memungut pajak atau keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan mereka di dalam negeri, pemerintah negara berkembang berharap bahwa mereka tidak hanya akan memberikan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada negara-negara miskin yang bertindak sebagai tuan rumah, tetapi juga menyediakan sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, perusahaan multinasional berguna untuk mendidik para manajer lokal untuk mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan baik dengan bank-bank di luar negeri. Nah, selanjutnya mencari alternatif pasokan sumber daya, juga memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional. Kemudian dampak positif yang keempat yaitu perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju oleh negara berkembang yang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada negara-negara di dunia seperti itu. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu dampak negatif untuk perusahaan multinasional yaitu yang pertama, negara berkembang menjadi sasaran dari perusahaan multinasional. Mengapa? Karena negara-negara ini menghadapi dilema-dilema di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk menerapkan prinsip aturan hukum, dan juga perusahaan-perusahaan raksasa ini sangat kuat menjalankan kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, perusahaan multinasional tidak tertarik untuk menunjang pembangunan suatu negara. Kemudian yang ketiga, perusahaan multinasional juga dapat merusak perekonomian tuan rumah dengan cara merusak semangat dari pengusaha-pengusaha lokal seperti itu. Nah, jadi
kita telah mengetahui ya dampak positif dan negatif dari perusahaan multinasional itu sendiri. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan memberikan contoh perusahaan multinasional itu sendiri yang sudah ada di Indonesia, yaitu Dunkin Donuts. Nah, Dunkin Donuts masuk pertama kali ke Indonesia melalui penanaman modal asing dengan membuka perusahaan pertamanya di Jakarta. Nah, Dunkin Donuts sebelumnya juga telah membuka cabang-cabangnya di berbagai negara, seperti di negara-negara di Eropa. Nah, Dunkin Donuts pada mulanya ada di Amerika Serikat pada tahun 1940. Kemudian perusahaan ini bertumbuh dan berkembang hingga akhirnya pada tahun 1970 perusahaan ini berhasil tumbuh dengan merek internasional. Hingga akhirnya gerai Dunkin Donuts tidak hanya ada di benua Amerika saja, tetapi meluas ke benua-benua seperti di Eropa dan Asia. Nah, di Indonesia sendiri, Dunkin Donuts mulai merambah pasarnya pada tahun 1985. Bahkan saat pertama kali Dunkin Donuts ada di Indonesia, tidak ada reaksi keras dari masyarakat yang menentang perusahaan tersebut untuk masuk ke Indonesia. Masyarakat cenderung menganggap positif atas upaya perusahaan tersebut dalam memperluas jaringan pasarnya. Nah, mereka justru mendukung akan hadirnya perusahaan asing ini masuk ke Indonesia. Nah, mungkin sekian penjelasan materi pada video kali ini. Jadi intinya menyebarnya perusahaan multinasional secara global melalui investasi asing langsung telah mengubah keberadaan arus perdagangan internasional. Nah, semoga teman-teman memahami materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya, tentunya masih dalam Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.